Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Oke, hari ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linier homogen. Nah, sistem persamaan linier homogen ini adalah suatu sistem persamaan di mana suku yang memuat konstanta adalah 0. Jadi, nilai setelah sama dengan ini akan semuanya 0. Kalau sistem persamaan linier biasa, dia mempunyai nilai ya, selain 0 juga bisa, tapi pada salah satunya atau enggak semuanya 0. Jadi kalau sistem persamaan linier homogen, ketika semua yang ada di sini bernilai 0. Jadi kalau misalnya saya contohkan gini, 2x1 tambah 3x2 tambah 5x3 sama dengan 0. Ya, yang kedua, 2x1 kurang 3x2 tambah 5x3 sama dengan 1. Yang ketiga, 3x1 kurang 4x3 sama dengan 4x2 sama dengan 0. Nah, apakah ini disebut dengan sistem persamaan linier homogen? Tidak. Kenapa? Karena salah satu dari persamaan ini memuat konstanta yang bernilai 1. Dia bukan 0. Maka ini jelas bukan sistem persamaan linier homogen. Jadi sistem persamaan linier homogen tuh dimana konstanta ini harus 0 semua. Oke, saya contohkan yang kedua. 2x1 kurang 3x2 sama dengan 0. 3x1 tambah 4x2 sama dengan 0. 5x1 kurang x2 sama dengan 0. Nah, apakah ini termasuk sistem persamaan linier? Iya. Kenapa? Karena konstanta yang setelah sama dengannya ini bernilai 0 semua. Pada persamaan pertama 0, persamaan kedua juga 0, persamaan ketiga 0. Maka bentuk inilah yang disebut dengan sistem persamaan linier homogen. Oke ya. Jadi di sini ada ada variabelnya x1, x2 sampai dengan xn, bisa juga x, y, z, sama seperti sistem persamaan linier biasa kemarin, dan a ini sebagai koefisien dari si variabel tadi, atau dia konstanta pada si variabel tersebut. Oke ya. Nah, untuk menyelesaikan sistem persamaan linier homogen ini, kita mempunyai dua cara. Yang pertama itu trivial. Ini trivial, di mana variabel-variabel yang dimuatnya semuanya bernilai 0. Jadi mau x1, x2 gitu kan. Misalnya variabelnya cuma ada 2, berarti x1, x2 itu bernilai 0. Kalau variabelnya 3, berarti x1, x2, x3 itu bernilai 0. Kalau variabelnya 4, berarti x1, x2, x3 dan x4 itu bernilai 0. Solusi yang kedua itu non trivial atau tak trivial. Nah, di sini adanya variabel acuan untuk menentukan atau sebagai solusi dari sistem persamaan linier homogen. Jadi kalau misalnya dia trivial, maka semua variabelnya bernilai 0. Tapi kalau dia non trivial, ada salah satu dari variabelnya sebagai variabel acuan. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linier homogen, supaya kita bisa tentukan apakah dia trivial atau non trivial, maka kita menggunakan metode eliminasi Gauss. Jadi kalau misalnya sistem persamaan linier biasa kemarin, kita coba dengan eliminasi biasa, kemudian substitusi gitu kan. Nah, sekarang kita mencoba dengan eliminasi Gauss, jadi lebih mudah. Oke, sebenarnya sistem persamaan linier biasa itu juga bisa menggunakan eliminasi Gauss ya. Jadi bebas, nggak dipaksakan dia harus eliminasi dan substitusi atau campuran seperti kemarin. Bisa juga dengan eliminasi Gauss. Nah, khusus untuk sistem persamaan linier homogen, kita akan lebih mudah menggunakan eliminasi Gauss. Nah, eliminasi Gauss ini merupakan metode yang dimanfaatkan untuk memecahkan sistem persamaan linier dengan mempresentasikan atau mengubah menjadi bentuk matriks. Jadi tadinya bentuk persamaan yang tadi gitu kan, bentuk-bentuk persamaan ini tadi kita ubah menjadi bentuk matriks. Jadi bentuk matriksnya bisa saya contohkan seperti ini. Saya ini matriks A, B, C, D, E, F, G, H, I gitu kan. Nah, solusinya, nah ini matriks ordo 3x3, dimana baris ini sebagai persamaannya dan kolom ini sebagai variabelnya. Epsilon baris itu apa? Jadi ada
4 ketentuan yang menyatakan dia epsilon baris. Yang pertama, di setiap baris angka pertama selain 0 harus 1. Jadi kalau misalnya saya buat matriks 3 kali 3 gitu kan, maka di baris pertamanya itu harus 1 sebagai penentu. Mau di sini 1 atau di sini 1 atau di sini 1. Nah, kalau di sini 1 saya buat di sini 0. Bebas ya. Sebenarnya kalau misalnya dia hasilnya solusinya itu non trivial, dia ada variabel acuan. Tapi pembuatnya itu harus 1. Oke, yang kedua, apabila ada baris yang selanjutnya gitu, baris yang di bawahnya untuk leadingnya 1, ini leading 1 namanya ya, leading 1. Nah, untuk membuat leading 1 lagi pada baris berikutnya dia harus lebih ke kanan. Jadi kalau misalnya baris pertama leading satunya di kolom pertama, maka baris kedua leading satunya harus di kolom kedua atau kolom ketiga. Jadi dia lebih ke kanan dari baris yang pertama. Jadi karena di sini 1, saya coba buat satunya itu di sini, di baris di kolom yang ketiga pada baris kedua. Oke ya. Nah, yang syarat ketiga, kalau misalnya dia pada barisannya itu 0 semua, maka dia harus diletakkan di paling bawah. Jadi kalau misalnya nih saya ganti ini enggak 1, saya buat ini 0 gitu kan. 0 0 0, maka 0 0 ini yang barisan pada baris kedua ini harus kita pindahi ke barisan ketiga. Oke ya, kalau misalnya di sini 0 0 0 0 1 misalnya gini ya, maka yang ini kan barisan kedua ya, 0 semua, maka barisan kedua yang 0 ini kita letakkan di paling akhir dari matriksnya. Jadi kalau misalnya matriksnya ada ordo 4 kali 4, maka dia diletakkan di baris yang keempat. Tapi karena nih saya buat ordonya 3 kali 3, maka dia diletakkan di baris yang ketiga. Jadi kita rocker di sini 0, yang di atasnya menjadi 1. Oke ya. Nah, kalau misalnya di sini ya udah kita buat 1 di barisan yang pada kolom yang ketiga, maka di barisan yang ketiga itu nggak boleh 1 di sini lagi, kan nggak ada ya kolom keempat, maka dia harus 0, wajib 0. Nah, kalau misalnya leading satunya di baris pertama ini kita buat di kolom kedua di sini, maka baris ketiganya hanya boleh di kolom ketiga, hanya boleh di sini, nggak boleh di sini. Oke ya, nggak boleh juga di sini. Nah, baris ketiganya jelas jadi 0. Tapi kalau misalnya baris pertamanya leading satunya di sini, maka baris kedua dan baris ketiga wajib 0, karena nggak ada lagi ya ke kanannya, habis, nggak ada kolom lain. Oke ya. Dan yang terakhir, apabila dia solusinya trivial, maka disebut epsilon baris tereduksi. Jadi kalau misalnya dia bentuknya seperti matriks identitas ini, oke. Nah, ini epsilon baris tereduksi. Nah, ini untuk solusi yang trivial. Biasanya kalau kayak gini kan udah langsung solusi yang trivial, mana x1, x2 dan x3 nya sama dengan 0. Ada 3 jenis operasi yang dapat dilakukan dengan metode pada eliminasi Gauss. Yang pertama, yaitu dengan mengganti urutan 2 baris. Jadi mengganti urutan 2 baris. Misalnya gini, ini ada, langsung saya bentuk matriksnya ya, seperti ini. Oke, 3 4, di sini 0 0 0. Nah, saya mau menggantikan urutan baris kedua dengan baris ketiga. Jadi baris kedua itu akan sama dengan baris ketiga. Artinya challenge, dia bisa ganti, bisa saya ganti baris pertama jadi baris kedua, atau baris kedua jadi baris ketiga jadi baris pertama, bebas. Nah, ini saya contohkan, dia mengganti urutan baris kedua menjadi baris ketiga. Artinya baris pertama dia tetap, berarti baris kedua menjadi baris ketiga menjadi baris kedua. Ini jenis operasi yang pertama. Yang kedua, yaitu dengan mengalihkan barisan dengan angka yang bukan 0. Jadi kalau misalnya di sini tadi 2 min 3 4 min 5 3 4 gitu kan. Nah, saya mau mengalihkan baris kedua dengan 3 gitu kan. Berarti B2 sama dengan 3 dari baris kedua. Artinya baris kedua ini harus kita kalikan dengan 3, atau misalnya saya buat jadi 1/3 baris kedua. Kalau
seperempat deh, seperempat baris kedua gitu, seperempat baris kedua, berarti baris pertama dan baris ketiga tetap ya. Nah, baris keduanya itu dikalikan dengan seperempat. Seperempat kali 4, 1. Seperempat kali min 5, jadi min 5 per 4. Biasanya ini lebih sering digunakan kalau kita membuat nilainya itu menjadi, atau variabelnya itu menjadi 1. Ya. Dia akan membuat menjadi leading 1 gitu. Kita mau buat leading 1. Nah, biasanya digunakan perkalian dengan angka yang bukan 0. Oke, nah operasi yang ketiga bentuknya dengan menambahkan atau mengurahkan suatu baris dengan baris yang lain. Jadi kalau misalnya contohkan ini 2 min 3 4 min 5 3 4. Nah, saya mau menambahkan antara baris pertama dengan ketiga. Saya mengubah baris pertama itu menjadi baris pertama tambah baris ketiga. Saya melibatkan baris ketiga. Artinya baris kedua dan ketiga tetap, baris pertama diubah sesuai dengan yang kita buat operatornya. Ini B1 tambah B3, berarti 2 tambah 3 5. Nah ya, tapi yang kita ubah B1. Kenapa? Di sini krunya B1 yang kita ubah, di sini krunya B2 yang kita ubah, di sini krunya B2 yang kita change atau kita tukar. Jadi di sini 5, berarti ini B1, di sini B1 min 3 tambah 4. Hasilnya 1. Sini 1. Oke ya. Nah, dari sini bisa terlihat, bisa juga misalnya gini. Kita mau buat ini mana ya? Saya mau buat ini menjadi 0. Nah, cara supaya ini jadi 0, misalnya kita kalikan dengan kita jumlahi dengan yang baris 1. Artinya apa? Berarti baris 1 kita kalikan dengan 4, baris ketiga kita kalikan dengan 3. Jadi min 12 tambah 12 kan 0. Ini kita buat menjadi 0. Atau mau kita buat ini jadi 0 juga sama. Berarti kita ubah yang di baris pertama. B1 sama dengan 3 kali 4. 4 kali B1 ditambah 3 kali B3 kalau kita melibatkan B3. Kalau kita mau melibatkan barisan yang kedua gitu kan, berarti 3 sama 5. Supaya kita buat dia jadi 0 misalnya di barisan pertama, berarti yang barisan pertama ini kita kalikan 5, barisan kedua kita kalikan dengan 3. Berarti B1 ini menjadi 5 kali B1 ya kan. Ini sama-sama min ya, berarti kita buat min juga supaya dia menjadi 0 dikurang 3B2. Nah, 3 kali 5 kan jadi 15, berarti min 15 dikurang min 15, berarti jadi 0. Nah, kita mau buat ininya 0. Jadi bebas ya membuatnya, asalkan yang nggak boleh itu kayak gini. Misalnya B1 sama dengan B1 kurang 3, ini nggak boleh. Atau B2 sama dengan 3 dikurang B3, ini nggak boleh. Dia harus ada pasangannya. Tapi kalau misalnya kita buat B1 sama dengan B1 dikurang 3 B2, nah ini boleh. Oke, bentuk umumnya seperti ini. A dimana ordo M kali N, X sama dengan 0. X itu bisa X1, X2, X3. Nah, dimana M itu sebagai persamaan dan N itu sebagai bentuk variabelnya. Jadi sebenarnya ini kayak baris sama kolom ya, dimana M itu sebagai baris dan N itu sebagai kolom. Jadi kalau misalnya baris itu kayak misalnya contohnya seperti ini, 2x1 tambah 3x2 sama dengan 0. 2x2 kurang 2x1 kurang 4x2 sama dengan 0. Nah, dari sini kita lihat ada berapa persamaan yang bisa terbentuk dari sini. Jadi sebenarnya bisa terlihat ya, kalau misalnya kita buat matriksnya, ini 2, 3, 2, min 4. Terlihat ya. Ini berarti ordo 2 kali 2. Kenapa? Karena barisnya ada 2, baris 1 dan baris 2. Nah, kolomnya juga ada 2, kolom 1, kolom 2. Sini juga kita bisa bilang kalau ini persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 dan persamaan 2. Kemudian N-nya variabelnya ada berapa? Ada 2. Karena variabelnya itu X1 dan X2. Nah, sama ya. Jadi untuk persamaan M itu sebagai
baris, n itu sebagai variabel, untuk bentuk matriks dia sebagai kolom. Kolom ke bawah, kolom 1, 2. Atau contohnya lagi, 2x1 kurang 3x2 tambah 4x3 sama dengan 0. Oke ya, yang kedua 2x1 tambah 3x2 kurang 3x3 sama dengan 0. Yang ketiga 2x1 kurang 4x2 sama dengan 0. Nah, dari sini bisa kita bentuk nih kalau matriksnya 2 min 3 4, 2 3 min 3, 2 min 4. Nah, x3 nya nggak ada, kita bisa menuliskan dia dengan 0. Jadi di sini terlihat ada berapakah baris? Ada 3 baris. Baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Ada berapakah kolom? Ada 3, kolom 1, kolom 2, dan kolom ketiga. Artinya ini apa? Berarti ini matriks ordonya 3 kali 3. Tapi kalau di sini kita bisa buat ini persamaan 1, ini persamaan 2, dan ini persamaan 3. Sama ya. Berarti M-nya ada 3. Sama seperti ini. Ini barisnya ada 3, kolomnya juga ada 3. Nah, di sini kolom itu sebagai variabel. Variabelnya ada berapa? Ada 3 juga. Kenapa? Yaitu X1, X2, dan X3. Paham ya? Jadi sama. Atau satu lagi saya buat seperti ini. 2x1 kurang 5x2, 3x1 tambah x2, x1 kurang x2. Oke ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat ada berapakah persamaannya? Ada 3. Ini persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Ada berapakah? Berarti M-nya 3. Ada berapakah variabelnya atau N-nya? N-nya ada 2, yaitu x1 dan x2. Jadi kalau misalnya kita buat matriks, dia jadi ini 2 min 5, 3 1, 1 min 1. Terlihat ya di sini bahwa dia barisnya ada 3. Ini baris 1, baris 2, dan ini baris 3. Kolomnya ada 2, kolom 1, kolom 2. Berarti M-nya 3, berarti sama dengan B-nya 3. N-nya 2, berarti K-nya juga 2. Paham ya? Sampai di sini menentukan mana persamaan, mana variabelnya. Hingga menghasilkan 3 bentuk solusi penyelesaian. Yang pertama itu di mana M lebih besar dari N. Artinya apa? Persamaannya harus lebih banyak daripada variabelnya. Sebagai contoh misalnya 3 persamaan 2 variabel. Contohnya gini. 2x1 tambah 3x2. Oke ya. Sama dengan 0. 4x1 kurang 2x2 sama dengan 0. 3x1 sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa ngelihat ada 3 bentuk persamaan. Ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua, dan ini persamaan yang ketiga. Berarti M-nya ada 3 atau persamaannya ada 3. Nah, kalau untuk variabelnya berarti N ya. N itu ada 2, yaitu x1 dan x2. N-nya ada 2, yaitu x1 dan x2. Nah, bentuk yang seperti ini di mana persamaannya lebih banyak daripada variabelnya, maka solusi penyelesaiannya itu bentuk trivial. Artinya bahwa semua hasil x1, x2, dan xn-nya gitu sampai xn-nya itu bernilai 0. Solusi penyelesaiannya 0. Oke, bentuk yang kedua di mana M sama dengan N. Artinya apa? Banyaknya persamaan akan sama dengan banyaknya variabel. Saya contohkan misalnya 3 persamaan dan 3 variabel. Contohnya seperti ini. 2x1 tambah 3x2 tambah 4x3. Oke ya, ada 3 variabel. Oke, 2x1 kurang 4x2 kurang 5x3. Terakhir 3x1 tambah 2x3 sama dengan 0. Sini terlihat ada 3 persamaan. Ini persamaan 1, ini persamaan 2, dan ini persamaan 3. Maka M-nya ada 3. Nah, variabelnya ada berapa? Atau N-nya ada berapa? Ada 3, yaitu x1, x2, dan x3. Nah, untuk bentuk yang M sama dengan N ini, dia mempunyai 2 solusi. Yang pertama trivial,
Artinya kan berarti X1 sama dengan X2 sama dengan X3 itu akan sama dengan 0. Oke ya. Oke, solusi yang kedua itu non-trivial. Non-trivial artinya apa? Salah satu dari variabelnya merupakan variabel acuan. Nah, dimana di sini kita bisa lihat bahwasanya kalau dia misalnya matriksnya 3x3 nih ya, ordo 3x3, kalau dia hasil solusinya trivial, maka cirinya itu determinannya tidak boleh sama dengan 0. Tapi kalau dia non-trivial, maka determinannya itu sama dengan 0. Nanti kita akan cari dari mana cara mudahnya untuk menentukan determinannya. Oke. Yang ketiga, di mana M lebih kecil dari N. Artinya apa? Persamaannya harus lebih sedikit daripada variabelnya. Saya contohkan di sini persamaannya 2, variabelnya 3. Nah, contohnya seperti ini. 2x1 tambah 3x2 kurang 5x3 sama dengan 0. 4x1 kurang 5x2 tambah X3 itu sama dengan 0. Sini terlihat ya, bahwa ini sebagai persamaan 1, ini sebagai persamaan 2, di mana M-nya sama dengan 2. Nah, N-nya sama dengan 3, yaitu variabel X1, X2, dan X3. Untuk bentuk yang seperti ini, maka solusinya itu non-trivial. Solusinya non-trivial artinya salah satu dari variabelnya merupakan variabel acuan. Nah, sampai sini paham ya, untuk menentukan apakah solusinya itu trivial atau non-trivial. Oke, kita masuk bentuk yang pertama, yaitu M lebih besar dari N. Di sini saya ambil 3 persamaan dan 2 variabel. Sini terlihat ya, bentuk umumnya seperti ini, di mana X1, X2 sebagai variabel, dan ini sebagai persamaan. Atau barisnya ini sebagai persamaan. Kalau dibentuk dalam matriks berarti matriks ordo 3 kali 2. Nah, akan terbentuk seperti ini. A ini untuk yang pertama, B ini untuk yang kedua di sini, C ini mewakili yang ketiga di sini, D ini yang di sini, E ini yang di sini, F ini dibentukkan yang di sini. Dan sini 2 variabel, yaitu ini, kolom ini, dan 3 baris ini. Oke ya. Nah, hasil solusinya akan membentuk seperti ini. Hasil solusinya itu kan akan menjadi trivial ya. Berarti X1 dan X2 sama dengan 0. Jadi kalau saya buat matriksnya kembali, A itu akan menjadi 1, B itu menjadi 0, C itu menjadi 0, D menjadi 1, dan E, F akan menjadi 0. Nah, ini X1 sama dengan X2 sama dengan 0. Sampai sini paham ya? Saya akan ambil contoh, misalnya gini. 6x1 dikurang 8x2 sama dengan 0. Oke ya. Yang kedua, min 3x1 ditambah 5x2 sama dengan 0. 4x1 dikurang 6x2 sama dengan 0. Nah, kalau bentuk kayak gini udah jelas bahwa persamaannya ada 3. Ada 3 persamaan, berarti M sama dengan 3. Dan ada 2 variabel N sama dengan 2, yaitu variabel X1 dan X2. Kalau kita bentuk matriksnya, bentuk matriks yang sama seperti ini, maka A itu 6, B itu min 8, C itu min 3, D itu 5, E itu 4, dan F itu min 6. Nah, saya akan buatkan. Tadi A itu 6, B itu min 8, C itu min 3, D itu 5, E itu 4, dan F itu 6. Oke, sama dengan 0. Sama ya, udah bentuk seperti ini. Nah, ini kita akan mencari hasil solusinya yang akan membentuk seperti ini. Artinya apa? Di sini harus kita buat 1, di sini 0, di sini 0, sini 1, di sini 0, dan di sini 0. Nah, kita harus membuat sesuai dengan solusi penyelesaiannya seperti ini. Caranya dengan menggunakan operasi baris elementer. Kita mencari operasi baris elementer dari matriks yang udah kita bentuk ya. Jadi sini ada 6, min 8, min 3, 5, 4, min 1. Nah, 6 harus dibuat 1, 5 harus dibuat 1, dan yang lainnya harus bernilai 0. Untuk membuat itu ada banyak cara dari operasi baris elementer yang bisa kita gunakan sesuai dengan 3 metode yang udah saya jabarkan sebelumnya ya. Oke, nah saya coba untuk
membuat yang di atas ini lebih kecil. Caranya gimana? Caranya itu baris pertama kita kurangkan dengan baris yang ketiga. Ini saya coba baris pertama dikurangkan, kita mau ngapain baris pertama? Baris pertama dikurang dengan baris ketiga. Oke, berarti baris yang lain tetap kita buatnya. Hanya baris yang pertama saja yang kita ganti. B1 6 kurang B3 6 kurang 4 berarti 2. Terus min 8 dikurang min 6 berarti min 2. Oke ya. Nah, dari sini saya akan mencoba membuat yang baris pertama ini menjadi sini 1, sini min 1. Ada banyak cara, bisa kalian misalnya gini, yang ini dikurangkan ini dulu atau ditambahkan kemari, nanti hasilnya jadi 1. Misal baris ketiga mau diselesaikan jadi 0 boleh, atau baris kedua yang mau diselesaikan dulu boleh, atau baris pertama yang mau diselesaikan dulu ini dibagi dengan setengah juga boleh. Jadi ada banyak cara untuk menentukan operasi baris elementer ini, yang pada akhirnya kita harus membuat ini 1, 0, 0, 0, 0. Oke ya. Jadi ini mau saya buat menjadi min 1. Artinya apa? Dibagi dengan setengah. Setengah dikali 2, 1. Min 2 dikali setengah, min 1. Oke ya, saya buat seperti itu. Maka dia akan B1 itu akan dikalikan dengan setengah. Maka hasilnya 1 min 1. Oke ya, ini 0. Min 3, 5, 4, min 6. Baris kedua, baris ketiga nggak usah diganggu karena kita mau mengerjakan baris pertama. Nah, sekarang saya mau coba membuat baris kedua ini, dimana ini menjadi 0. Cara membuat ini menjadi 0, saya cobakan ke baris pertama, karena baris pertama udah bernilai kecil ya. Jadi, berarti min 3, supaya habis dengan baris pertama, berarti baris pertama dikali 3. Min 3, terus ditambah 3 kan hasilnya 0. Nah, saya akan coba seperti itu. Berarti baris kedua akan sama dengan baris kedua ditambah 3 baris pertama ya. Maka hasilnya ini tetap. Sekarang baris yang kedua, min 3 ditambah 3 kali 1, 3. Min 3 tambah 3 hasilnya 0. Oke ya. Sekarang 5. B2-nya 5 ditambah 3 dikali min 1. Berarti min 3. 5 dikurang 3 sama dengan 2. Oke ya. Nah, yang baris ketiga tetap. Oke, ini sudah ada yang menandakan 0. Nah, sekarang saya akan membuat ini menjadi 1 untuk mempermudah pembuatan 0 yang di sini dan 0 yang di sini. Jadi kalau misalnya di sini mau buat jadi 1, berarti kita kalikan dengan setengah pada baris kedua. Jadi B2 sama dengan setengah dari B2. Baris pertama tetap, baris ketiga juga tetap, dan kita ganggu hanya baris kedua. Berarti 0 setengah dari 0 tetap 0, setengah dari 2, setengah dikali 2 itu 1. Oke nih ya, udah 1 di sini, 1 di sini. Berarti kita mau membuat ini jadi 0. Membuat ini jadi 0, kita menggunakan yang si baris kedua. Kenapa? Karena kalau kita gunakan baris ketiga, ini akan balik menjadi 4 lagi. Sebenarnya bisa, cuman nanti dia kita ubah lagi. Jadi lebih rumit ya. Jadi kita pakai yang baris kedua sebagai acuannya. Nah, berarti B1 akan sama dengan B1 tambah B2. Supaya yang ini 0. Ini tambah ini kan hasilnya 0. Maka hasilnya jadi 1 tambah 0, 1. Min 1 tambah 1, 0. Dan ini tetap. Oke. Nah, ini udah pas ya. Udah 1, 0, 0, 1. Sekarang kita mau buat ini menjadi 0. Nah, membuat ini menjadi 0, kita buat salah satunya dulu. Ini mau kita nolkan. Untuk membuat ini jadi 0, saya pasangkan ke yang 1. Kenapa? Kalau saya pasangkan yang kedua sama aja. Mau 4 dikalikan berapa, terus ditambah ini ya hasilnya balik kemari. Jadi saya cobakan dengan 1 supaya habis. Berarti yang baris pertama dikalikan dengan
4 kurang 4 hasilnya 0. Oke ya, berarti baris ketiga akan sama dengan baris ketiga dikurang 4 ya. 4 baris pertama. 4 baris pertama. Maka hasilnya jadi 1 0 0 1 0. Baris ketiga min 6. Min 6 kurang 4 kali 0, 0 berarti tetap min 6. Nah, sekarang ini udah 0 ya. Yang ini udah 0, sekarang mau buat ini 0. Untuk membuat ini 0, kita nggak bisa pasangkan dengan baris pertama. Kenapa? Karena di sininya 0. Kita harus pasangkan dengan baris kedua karena sini ada nilai. Nah, supaya dia 0 berarti min 6 ditambah 6 dari base B2. Oke ya. Berarti B3 sama dengan B3 ditambah 6B2. Hasilnya 1001. Ini tetap ya. Nah, ini 0 tetap. Kenapa? Karena di sininya 0. 0 ditambah 6 kali 0, 0 tambah 0 tetap 0. Nah, di sini juga jadi 0. Maka selesai ya. Bentuknya udah sama ke bentuk solusi di awal tadi. Mana tadi ya? Solusinya. Nih, udah terbentuk dengan jelas. Hasilnya solusinya bentuk seperti ini, maka sudah kita dapatkan bentuknya yang sama seperti yang tadi. Ini X1 sama dengan X2 sama dengan 0. X1 sama dengan X2 sama dengan 0. Oke ya, sampai sini bisa dipahami. Jadi OBE ini banyak, operasi baris elementer ini banyak cara, bisa kita tambah, kurang, atau kita kalikan. Jadi bebas mana yang mau duluan kita apai. Intinya kalau dia bentuknya M lebih besar dari N, harus hasilnya itu trivial. Oke ya. Untuk yang kedua, M sama dengan N. Nah, saya ambil contoh sini 3 persamaan dan 3 variabel. Berarti persamaan dan variabelnya sama ya. Sini terlihat persamaannya 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Variabelnya juga 3, X1, X2, dan X3. Jadi kalau misalnya kita bentukkan dalam matriks, berarti ordonya ordo 3 kali 3. Oke, bisa dibuat seperti ini. Ini A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, dari sini dia akan menghasilkan 2 solusi penyelesaian. Yang pertama adalah trivial, yang kedua non-trivial. Kalau misalnya dia trivial, artinya apa? Artinya X1, X2, dan X3 itu sama dengan 0. Karena 3 variabel, maka X1, X2, dan X3 itu sama dengan 0. Itu kalau dia bentuknya hasil solusi penyelesaiannya itu trivial. Kalau solusi penyelesaiannya non-trivial, maka ada 2 cara untuk menentukannya. Yang pertama, baris pertama sama dengan 0. Maka X1 dan X2 atau X1 dan X2 sebagai variabel acuan. Nah, kalau misalnya dia baris ketiganya yang 0, maka X1 atau X3 itu sebagai variabel acuan. Nah, untuk menentukan apakah dia solusi trivial atau non-trivial, bisa kita lihat dari determinannya. Kalau determinannya sama dengan 0, maka dia bentuknya non-trivial. Tapi kalau misalnya ini berarti dia non-trivial. Oke ya. Tapi kalau misalnya dia determinannya nggak sama dengan 0, berarti dia trivial. Cara mencari determinan untuk non-trivial, mencari determinan untuk M sama dengan N, kita bisa pakai dengan cara menentukan matriks segitiga atas, atau cari det-nya, yaitu dengan matriks segitiga atas atau matriks segitiga bawah. Oke ya. Artinya kita tentukan dulu apakah kita mau buat matriks segitiga atas atau matriks segitiga bawah. Kalau kita buat matriks segitiga atas, artinya DGH itu menjadi 0. Tapi kalau kita buat matriks segitiga bawah, maka BCF itu akan menjadi 0. Jadi ini akan membentuk segitiga di bawah atau segitiga di atas seperti ini. Oke ya. Nah, untuk sampai ke situ kita coba dengan menggunakan operasi baris
elementer. Nah, untuk si trivial tadi, kan tadi X1, X2, X3, 0, maka hasil bentuk matriksnya akan menjadi seperti ini. A menjadi 1, B0, C0, D0, E akan menjadi 1, F0, G0, H0, dan I akan menjadi 1. Maka terbentuklah X1 sama dengan X2 sama dengan X3, yaitu 0. Nah, gimana kalau bentukan non-trivial? Tadi non-trivial kan saya bilang terbagi atas 2, yaitu baris pertamanya 0 atau baris ketiganya yang 0. Kalau misalnya kita membuat baris pertamanya yang 0, artinya kita menggunakan segitiga atas ya. Untuk mencari determinannya kita menggunakan segitiga atas. Berarti bentuknya itu akan menjadi A 0 0, D E 0, G H I. Ini ya, terlihat ini matriks segitiga atas. Nah, untuk mencari determinannya kita tinggal kalikan A, E sama I. A, E, I kita kalikan. Kalau dia misalnya bernilai sama dengan 0, maka dia non trivial. Tapi kalau misalnya A, E, I ini bernilai ada sesuatu nilainya gitu, maka dia langsung trivial. Kemudian kalau dia langsung trivial, kita akan membuat D, G sama H ini menjadi 0 dan A, E, I ini akan menjadi 1. Seperti solusi di awal, hasilnya harus seperti ini ya. 1 1 1. Ini dia kayak matriks identitas. Nah, tapi kalau misalnya dia non trivial, jadi kita harus membuat baris pertama ini menjadi 0. Jadi kita buat baris pertama ini menjadi 0. Oke. Nah, ya kan tinggal gini ya. Untuk baris pertama 0, kita tentuin dia acuannya untuk X1 dan X2 sebagai variabel acuan. Jadi kita mau lihat apakah X1 atau X2 yang mau kita jadikan sebagai variabel acuan. Nah, kalau kita membuat X1 sebagai variabel acuan, maka X2 dan X3 ini harus diubah menjadi 1. Artinya apa? E sama I ini kita ubah menjadi 1. Dan baris pertama DG ini tetap karena dia sebagai variabel acuan. Nah, jadi kalau misalnya acuannya X1 gitu kan, maka matriks yang akan terbentuk ini kan baris pertama yang kita buat 0. Ini tetap ada, E itu akan menjadi 1. Nah, G tetap, H itu 0 dan I itu menjadi 1. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi nanti hasilnya ini kan dah baris kedua 1, baris ketiga 1, baris pertama sebagai variabel kolom kedua dan kolom ketiga ya. Kolom kedua di mana X2 jadi 1, kolom ketiga X3 menjadi 1, maka kolom pertama dia sebagai acuan. Di sini X1 ya, sini X1, X2 dan X3. Jadi kalau misalnya X1 sebagai acuan, ini saya akan misalkan X1 itu sebagai T. Jadi saya misalkan X1 itu sebagai T, maka X2 akan sama dengan min DT, X3 akan sama dengan min GT. Oke ya, dari sini bisa tampak terlihat. Nah, kalau saya mau buat acuannya itu X2. Oke. Nah, acuannya X2 berarti di sini yang mempunyai nilai karena X2 menjadi acuan, berarti kolom kedua. Dimana X1-nya harus kita buat 0 dan X3-nya juga harus X1-nya harus kita buat menjadi 1 dan X3-nya juga menjadi 1. X1 kan di sini ya. Sini 1, berarti X1 di sini 1, X3 di sini 1. Berarti D menjadi 1, E menjadi 1. Jadi kalau misalnya kita buat ini tetap 0, D menjadi 1, E menjadi tetap E, ini 0, G menjadi 0, H tetap karena kita acuannya X2. Nah, I menjadi 1. Oke ya. Nah, sini saya akan misalkan X2 itu menjadi T, bebas ya, mau T, P, Q, R bebas. Maka hasilnya akan menjadi X1 akan sama dengan min BT, min ET ya.
sama dengan min ET, X3 akan sama dengan min HT. Ini apabila kita mencari determinannya kalau dia segitiga bawah. Nah, kalau untuk mencari determinan segitiga atas, ya seperti ini. Kalau sini A, B, C, D, E, F, G, H, I gitu kan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau kita ngambil segitiga atas, berarti segitiganya bentuknya gini. Artinya D, G, H itu akan menjadi 0. A, B, C, D-nya jadi 0, E, F, G-nya 0, H-nya 0, ini I. Nah, sini akan terlihat bentuk segitiganya ya. Ini segitiga atas. Determinan dari segitiga atas nih. Jadi kita mau cari determinannya, kita cuma perlu mencari garis diagonalnya. A, E, I, A kali E kali I. Apabila dia hasilnya 0, maka dia non trivial, tapi kalau dia punya nilai berarti dia trivial. Kalau udah trivial berarti tinggal mengubah aja B, C, F ini menjadi 0 dan A, E, I akan menjadi 1 ya. Tapi kalau dia non trivial, dimana salah satu diagonal ini bernilai 0, maka kita akan mengubahnya baris, karena dia segitiga bawah, maka baris ketiga ini harus kita ubah menjadi 0. Jadi kita ubah dulu dia baris ketiganya menjadi 0. Dan 0, 0, 0 semua gini. Artinya apa? Artinya ada dua bentuk acuan. Acuannya dia apakah di baris kedua atau acuan di baris ketiga. Nah, saya mau coba acuannya itu di baris kedua. Acuannya di baris di kolom maksud saya. Acuannya di X2 dan X3. Ini X2, ini X3 ya, bukan baris tapi kolom karena variabel menunjukkan kolom. Jadi dia apakah di kolom kedua, kolom ketiga. Jadi saya mau coba acuannya X2. Artinya di kolom kedua ini harus memiliki nilai X1 dan X3 harus kita gantikan menjadi 1. Jadi bentuknya akan menjadi seperti ini. A menjadi 1, B tetap menjadi B, C menjadi 0, ini 0, E menjadi E tetap karena acuannya ke X2, F-nya itu akan menjadi 1, dan ini baris ketiga tetap 0. Jadi ya, kalau segitiga atas, nih segitiga atas, segitiga bawah, maka yang dinolkan yang atas. Nah, untuk bentuk segitiga bawah, kalau dia non trivial maka baris pertamanya harus dibuat 0 dan acuannya apakah dia kolom pertama atau kolom kedua sebagai variabel acuan. Kalau dia misalnya kolom pertama, maka di kolom pertama ini ada nilainya, dia tetap DG. Yang kolom kedua atau X2 dia akan menjadi 1, X3 menjadi 1. Nah, ini bentuknya X2 1, X3 1. Kalau dia acuannya di X2, maka X2 ini ada tetap E sama H, ada nilai, dan kolom 1 sama kolom 3 menjadi 1, 1. Oke, di sini segitiga atas ya. Lihat bentuknya segitiga atas, maka baris yang ketiga yang dinolkan. Acuannya apakah X2 atau X3. Saya pakai dulu acuannya X3, maka X1 dan acuannya X2, maka X1 dan X3 menjadi 1. Nah, ini saya misalkan X2 itu menjadi T. Maka yang akan terbentuk kalau misalnya X2 ini sebagai T, BE ini misalkan sebagai T, maka ini menjadi X1 sama dengan min B T, X2 kan. Nah, X3 sama dengan min E T. Oke ya. Nah, sekarang acuannya kalau dia X3. Kalau acuannya X3 di sini berarti A menjadi 1, E menjadi 1, X1 dan X2 akan menjadi 1. Oke ya. Ini saya buat bentuknya, berarti A-nya jadi 1, B-nya 0, C tetap karena acuannya X3. Ini 0, E-nya menjadi 1, ini tetap F, ini 0, 0. Oke ya. Nah, dari sini saya misalkan X3 itu T. Artinya X1 akan sama dengan min CT.
X2 akan sama dengan min FT. Nah, dari ini kita bisa membentuk solusinya. Jadi nggak harus semua dikerjakan, tapi pilih salah satu dari yang keempat acuan ini. Acuannya yang inikah, kita pakai segitiga atas, determinannya cari dengan menggunakan segitiga atas, atau cara yang ini juga segitiga atas, cara yang ini segitiga bawah, cari determinannya, kemudian acuannya X1 atau X2. Oke, sebagai contoh seperti bentuk ini, lihat di sini ada 3 persamaan, ya, barisnya ada 3 dan 3 variabel X1, X2 dan X3. Oke, kita akan membentuk matriksnya. Ini saya akan bentuk matriksnya dulu. 1, 3, min 4, 2, min 5, X3 di sini nggak ada, berarti 0, min 2, min 6, 8. Oke ya. Nah, dari sini kita tentukan dulu untuk menentukan determinannya, apakah kita mau buat segitiga atas atau kita mau buat segitiga bawah. Nah, saya lebih suka membentuknya itu menjadi segitiga atas. Artinya apa? Artinya 2, min 2, dan min 6 ini akan kita buat menjadi 0. Oke, saya mulai dengan baris kedua. Oke, baris kedua supaya 2 ini 0 gitu kan. Maka kita kita gandengkan dengan yang mana? Gandengkan dengan yang baris ketiga supaya dia 0. 2 kurang 2 kan 0. Berarti baris kedua akan kita tambahkan dengan baris ketiga. 1 tetap, 3 tetap. Karena yang kita ubah adalah baris kedua. Berarti ini 0 ya tadi. Nah, baris kedua min 5. Min 5 tambah min 6 jadi min 11. Oke ya. Nah, 0 ditambah 8 hasilnya 8. Ini tetap 8 ya. Oke. Nah, ini udah 0. Mana lagi yang kita mau buat 0? Saya akan membuat 0 yang ini dulu. Ini dulu mau saya buat 0 supaya lebih mudah ya, baru nanti habis itu yang ini. Kita lihat dulu. Untuk membuat yang ini menjadi 0, kita pakai yang baris pertama. Kenapa? Karena baris kedua ini udah jadi 0. Nah, ini mau kita tambah jumlah kalikan, dia nggak akan bisa mendapatkan 0 ya. Misalnya min 2 dikali min 2 ditambah 3 kali B1. Wah, ini nggak bisa. 0 kan, tetap aja dia balik ke bentuknya semula. Jadi kita pakai ke baris pertama. Supaya 0 berarti baris pertama ini harus kita kalikan 2 kan. 2 dikurang 2 hasilnya 0. Artinya B3 sama dengan B3 ditambah 2 kali B1. Maka hasilnya ini tetap, baris pertama, baris kedua tetap. Kita gunakan yang baris ketiga. Baris ketiga min 2 tambah 2 kali 1 2 berarti 0. Nah ya, min 6, ini min 6 tambah 2 kali B1 2 kali 3 berarti 6. Min 6 tambah 6 hasilnya 0. Wah, sudah terbentuk 0 duluan ya. Jadi kita nggak perlu repot-repot untuk membentuk 0-nya. Nah, yang ketiga, variabel yang ketiga 8 ditambah 2 kali min 4, min 8. Berarti 2 ditambah min 8 hasilnya 0. Ini juga sudah terlihat ya. Oke, dari sini terlihat. Ini udah segitiga atas karena di sininya udah 0, sini 0, sini 0. Nah, ini segitiga atasnya. Sininya kita 0. Karena segitiga atas kita fokus pada 3 ini aja. Kalau segitiga bawah kita fokusnya pada 3 ini. Oke, nah sekarang kita cari determinan. Cari determinan dari diagonalnya ini. Berarti 1 dikali min 11 dikali 0. Hasilnya 0. Artinya determinannya sama dengan 0. Kalau determinannya 0, maka solusinya adalah non-trivial. Untuk non-trivial, dia ada dua cara yang bisa kita gunakan. Karena kita pakai segitiga bawah, maka kita gunakan dua cara. Apakah X2-nya akan sebagai variabel acuan atau X3-nya yang mau kita ganggu sebagai variabel acuan. Namun sebelumnya kita buat baris ketiga itu menjadi 0.
karena kebetulan dari soal ini baris ketiga sudah 0, jadi kita nggak perlu membuat baris ketiga ini menjadi 0 lagi ya. Nah, sekarang kita mau buat apakah acuannya X2 atau acuannya X3. Jadi saya coba dulu acuannya X2. Kalau kalian mau coba lagi bisa di rumah untuk acuannya sebagai X3. Kalau kita mau buat acuannya sebagai X2, artinya apa? X1 dibuat 1, X3 juga dibuat 1. Berarti ini jadi 0, ini jadi 1, ini udah 1 ya. Oke, nah ini saya ganggu di B1 dulu. Saya ubah untuk B1 ini menjadi 0. Untuk mengubahnya, maka bisa kita buat, berarti di B1 ya, B1 sama dengan, supaya ini menjadi 0, kita pakai ke barisan kedua. Nah, barisan kedua supaya ini jadi 0 berarti kan dikali 2 ya, 2 dikali barisan pertama ditambah barisan kedua, jadi 0. Oke ya, berarti 2B1 ditambah B2, maka hasilnya akan menjadi 0. Nah, B2 kita tetap tulisnya, B3 juga, baris ketiga juga tetap 0. Nah, sekarang kita kita ubah baris yang pertama. 2 dikali baris pertama tambah baris kedua 0. 2 kali 1, 2 tambah 0, 2. Nah, ini nggak apa-apa, kita buat 2 dulu. Nanti kita balikan lagi ke 1. Oke, 3 kali 2 berarti 6. 6 dikurang 11 berarti min 5. Nah, ini 0 ya, karena kita mau buat dia menjadi 0. Oke, nah di sini sudah 0, di sini juga sudah 0. Berarti kita hanya mengubah ini menjadi 1, ini menjadi 1. Kalau untuk bentuknya seperti ini menjadi 1, kita bisa langsung baris pertama, ini kan 2 ya, ininya 2. Maka kita kalikan dengan setengah dari baris pertama. Nah, yang di sini baris ketiganya 8, maka kita ngubahnya adalah baris ketiga sama dengan 1/8 dari baris ketiga, maka dia akan menjadi 1. 1 min 5/2 0, 0 min 11/8 1, 0, 0, 0. Hasilnya 0, 0. Oke ya, sini gini, setengah dikali 1, 1, 1/8 dikali 8, setengah dikali 2, 1, 1/8 dikali 8, 1 ya, maka ini jadi min 5/2 karena sini min 5 dikalikan dengan setengah, min 5/2, ini min 11 dikalikan 1/8 jadi min 11/8. Oke, paham ya sampai sini. Nah, ini udah terbentuk nih, dimana X1 nya 1, X3 nya 1, dan X2 sebagai variabel acuan. Nah, kita buat dulu bentuk persamaannya kembali. Kita buat, berarti ini X1 dikurang 5/2 X2 sama dengan 0. Untuk kedua, ini di X2 nya, ini X3. Oke, saya buat dulu X2 nya min 11/8 X2. Nah, ini agak dijauhi dulu sama dengan 0. Berarti ini tambah X3 sama dengan 0. Nah, ini dari sini kita akan dapat X1 sama dengan 5/2 X2. Pindai ya. Ini dipindai kemari. Ini juga dipindai kemari. Maka X3 sama dengan 11/8 X2. Nggak jelas 11. Oke, 11/8 X2. Nah, saya misalkan X2 itu sama dengan T. Bebas ya mau misalkan apa, tapi T dia sesuatu yang bernilai T, maka akan membentuk sebuah matriks X1, X2, dan X3 karena variabelnya 3. Itu akan sama dengan X1 nya berapa? 5/2. X3 nya berapa? 11/8. X2 nya 1 ya. Ini kita kalikan dengan T, karena X2 kita ubah menjadi T, maka 5/2 T, 11/8 T. Nah, X2 itu sendiri jadi 1 kan, karena 1 ini, karena X2 itu sama dengan
T. Nah ini kan masih bentuk pecahan, bisa kita ubah menjadi bentuk dia bentuk bulat, sehingga kalau kita mau mencari acuannya pada variabel X3 gitu kan, nah, hasilnya pasti sama dengan kalau acuannya itu pada X2. Jadi ini kita buat bulat supaya kalau kalian mencoba variabel acuannya itu X3 akan sama hasilnya. Nah supaya ini bulat, saya akan kalikan dengan dengan 8. Oke ya, kalau saya kalikan dengan 8 gitu, atau di sini T aja, T. Nah saya kalikan dengan 8, maka ini kali 8, 5/2 dikali 8 sama dengan 20. 1 kali 8, 8. 11/8 dikali 8 akan 11. Ini T. Nah jadi hasilnya kalau misalnya kita variabel acuannya X3 juga hasilnya segini. Yang penting pecahannya ini kita ubah menjadi bilangan bulat supaya hasilnya sama, karena kan dia ada dua cara ya untuk menentukannya. Kalau dia segitiganya segitiga atas, kalau segitiganya bawah juga dua cara, tapi titik acuannya variabel acuannya itu X1 dan X2. Oke, tadi saya udah menunjukkan contoh untuk variabel 3 dengan 3 persamaan yang hasilnya solusinya itu non trivial, dimana determinannya sama dengan 0. Nah ini saya akan mencoba untuk mencari solusinya itu dia berbentuk trivial, artinya X1, X2, X3 nya hasilnya sama dengan 0, dengan determinannya tidak boleh sama dengan 0. Nah ini saya buat dulu matriksnya. 3, 2, 1, 4, min 1, 1, min 2, 3, 2. Oke ya. Nah matriksnya udah kita bentuk, terus kita tentukan. Untuk menentukan determinannya, apakah kita pakai matriks segitiga atas atau kita pakai matriks segitiga bawah. Nah saya akan mencoba dengan menggunakan matriks segitiga bawah. Jadi bebas ya, kalian mau matriks segitiga atas atau matriks segitiga bawah. Saya coba dengan matriks segitiga bawah. Artinya 4 min 2, 3 akan kita buat menjadi 0. Nah saya mulai dengan 4 ini mau saya buat 0. Cari sesuatu yang bisa membuat dia 0 dengan mudah. Kalau misalnya kita pakai baris yang pertama, ini kan baris kedua ya, yang mau kita jadikan acuan. Nah kalau baris pertamanya kita buat kalikan 4, baris kedua kita kalikan 3, agak lebih repot ya. Bagus kita gunakan ke barisan ketiga. Barisan ketiga kan 2, ini 4, berarti ini kita kalikan 2. Min 2 kali 2, 4. 4 kurang 4, 0. Oke ya. Berarti baris kedua sama dengan baris kedua ditambah 2 baris ketiga. Berarti baris pertama tetap, baris ketiga tetap, karena yang mau kita ubah itu baris yang kedua. Berarti ini udah 0 ya, karena kita tadi udah nentuin duluan. Nah sekarang baris yang kedua ini min 1 tambah 2 kali 3, 6. Min 1 tambah 6 sama dengan 5. Oke, sekarang yang ketiga, kolom yang ketiga ya, berarti 1 baris kedua, 1 tambah 2 kali 2, 4. 1 tambah 4, 5. Oke ya. Sekarang saya membuat baris ketiga ini menjadi 0 yang sininya ya. Baris ketiga kolom pertama akan membuat jadi 0. Min 2 ini supaya 0, maka kita acukannya ke 1. Kenapa? Karena di baris kedua dia udah menjadi 0. Oke ya, kolom pertamanya udah jadi 0, baris kedua kolom pertama udah jadi 0. Sekarang kita mengacukan ke baris pertama. Nah supaya ini jadi 0, berarti atas dikali 2, bawah dikali 3. B3 sama dengan atas dikali 2 berarti 2B1. Nah ini tambah karena di sini negatif, 3B B3. Hasilnya kita B3 ya, berarti B2 sama B1 dia tetap. Ini jadi 0. Nah ini 2 dikali 2, 4. 4 ditambah 3 dikali 3, 9. 4 tambah 9 itu 30.
Oke, sekarang yang ini 2 dikali 1 2, tambah 3 dikali 2 6. 2 ditambah 6 sama dengan 8. Oke ya. Oke, nah itu udah 0. Sekarang kita mau buat 13 itu menjadi 0. 13 yang ini akan menjadi 0 karena kita mau buat segitiga atas ya. 13 menjadi 0, kita acuannya kemana? Ke baris yang kedua. Baris yang kedua, kenapa? Karena kalau kita baris yang ke pertama, maka dia akan balik lagi 0 ini. Karena di sini ada nilai, ada 3, dia akan balik menjadi sesuatu nilai dan dia bukan 0 gitu kan. Jadi kita pakai ke baris yang kedua. Supaya ini 0 gitu kan, kita kalikan dengan 3 15 ya. Nah itu balik lagi jadi min 2. Coba kita buat ini menjadi 1 agar mudah. Jadi nanti 1 kali 13 dikurang 13 kan habis ya. Oke, saya buat baris kedua itu menjadi 1/5 baris kedua. Kita kalikan dengan 1/5. Maka hasilnya akan jadi 0 1/5 kali 5 kan 1 ya kan. Nah ini tetap barisannya bukan 18 tapi 8 ya. Oke. Nah dari sini kita akan mudah untuk membuat ini menjadi 0 karena ini kan 1. Kita kalikan dengan 13. Berarti baris ketiga dikurang 13 baris kedua. Berarti ini tetap. Baris kedua juga tetap ya. Nah sekarang baris ketiga, berarti kan tetap ya, ini tetap 0. Kenapa? Karena B3 nya 0, B2 nya 0 juga. Jadi 13 kali 0 0, 0 kurang 0 tetap 0. Nah kalau misalnya di sini udah kita buat 0 gitu kan, pembuatnya jadi 0, kita harus cari baris yang dia juga 0 agar dia tidak menjadi nilai selain 0 ya, dia jadi nggak menjadi nilai gitu ya, dia supaya tetap dia 0. Jadi kita acuannya ke baris kedua. Oke, di sini jadi 0. Jadi di sini B3 8. 8 dikurang 13 kali 1 13, berarti 8 dikurang 13 minus 5. Oke ya, ini udah terbentuk segitiga atas, matriks segitiga atas. Karena ini 0 0 0, lihat nih, kita cari determinan. Untuk mencari determinannya kita lihat diagonalnya, ada nggak nilainya? Ada. 3 kali 1 3, 3 kali min 5 adalah min 15, berarti dia mempunyai nilai. Determinannya sama dengan min 15, dia punya nilai. Nah nilai ini berarti determinannya tidak sama dengan 0. Artinya apa? Solusinya trivial. Kalau solusi trivial berarti X1, X2, X3 menjadi 0. Kalau dia X1, X2, X3 sama dengan 0, maka kita akan membentuk matriksnya menjadi matriks identitas ya. X1 jadi 1, X2 jadi 1, X3 ini menjadi 1. Dan yang lainnya akan menjadi 0. 2 jadi 0, 1 di sini jadi 0, 1 di sini juga jadi 0. Karena X2 di sini udah 1, agak lebih mudah ya sebenarnya, tapi kita coba mana tadi jadi balik lagi. Oke, dari sini mana yang mau kita nolkan? Saya coba yang mau dinolkan yang ini. Karena 1 kurang 1 0. Nah, lihat, di sini kan punya nilai. Kita bisa pakai dengan 0 juga, 0 yang pada baris kedua atau 0 yang pada baris ketiga. Jadi dia di sini harus 0 biar dia tidak mengubah nilai dari sini. Apalagi kalau di sini udah 1 ya. Tapi kalau misalnya kita harus mengubahnya nggak masalah, tapi jangan terlalu banyak biar nggak susah. Oke, kita pakai yang baris kedua atau baris ketiga. Kita pakai baris yang kedua karena 1 kurang 1 jadi 0. Berarti baris kedua pertama ya. Pertama sama dengan baris pertama kurang baris kedua. Maka matriksnya ini tetap. Oke. Nah, yang kita ubah baris pertama. 3. Baris pertama kan 3 ya. 3 dikurang 0 tetap 3.
2 dikurang 1 jadi 1. 1 kurang 1 jadi 0. Oke, sekarang saya membuat ini menjadi 0. Ini kan ada 0, ini menjadi 0. Kalau kita buat ini dulu menjadi 0, dia akan balik lagi nilainya. Karena di sini bernilai baik baris kedua atau baris ketiga dia mempunyai nilai. Jadi saya coba ini 0 supaya bisa mempermudah yang di sini untuk jadi 0. Oke ya, saya coba ini 0, maka cari yang dia punya nilai. Berarti nggak bisa ke baris pertama, dia harus baris ketiga. Supaya dia jadi 0, lihat baris ketiga min 5. Berarti di sini 1 dikali 5, artinya baris kedua dikali 5. Oke, saya buat baris kedua ya sekarang. 5 baris kedua, karena negatif jadi tambah baris ke 3, berarti 310 0 0 min 5 tetap ya. Oke, nah sekarang baris kedua di sini 0, di sini 0 bisa ya, langsung 0, di sini 1, di sini 0 bisa. Oke, 0 tetap 0, di sini 1 berarti 5 kali 1 5 tambah 0 berarti tetap 5. Nah ini balik lagi dia jadi angka 5. Terus 1 dikali ini 0 ya. Nah dari sini udah kita lihat sini 00, berarti tinggal ini yang kita nolkan. Nah supaya ini 0, kita acuannya ke baris kedua. Kenapa? Baris ketiga dia 0, nggak boleh lagi. Kita cari yang dia punya nilai. Oke, berarti baris ke 1 ya, baris pertama kita kalikan 5 supaya bisa jadi 0 dikurang baris ke kedua. Berarti 5 kali 3 15 kurang 0 tetap 15. Ini jadi 0, ini 0. Nah nih sama baris kedua ini sama-sama 0. Karena ini ke baris ketiga juga nggak mungkin nih punya nilai. Jadi kalau misalnya dia udah 0, cari yang 0 juga. Tapi kalau misalnya dia punya nilai, untuk mencarinya itu jangan yang 0, supaya untuk mengenolkannya. Oke ya. Berarti baris kedua 0, 5, 0, 0, 0, min 5. Oke, dari sini udah 0 semua ya. Berarti ini 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, supaya ini jadi 1, kita kalikan dengan sepernya. Berarti B1 sama dengan seper 15 B1. B2 sama dengan seper 5 B2. B3 sama dengan min, karena sini min 5 B3. Di sini min ya. Yang ada minnya. Nih, min seper 5 kali 5 jadi 1. Seper 5 kali 5 jadi 1. Seper 15 kali 15 jadi 1. Sehingga terbentuklah dia 100010001. Oke ya. Nah, maka hasilnya jadi trivial, di mana X1 akan sama dengan X2 akan sama dengan X3 yaitu 0. Solusinya menjadi 0. Yang ketiga, di mana M lebih kecil dari N, artinya persamaannya lebih sedikit daripada variabelnya. Jadi variabel lebih banyak daripada si persamaannya. Nah, sini terlihat ya bahwasanya ada dua persamaan 1 dan persamaan 2 dengan 3 variabel X1, X2 dan X3. Jadi ada 3 variabel X1, X2 dan X3. Jadi kalau kita bentuk matriksnya berarti matriks 2 kali 3 ya. Nih, matriksnya 2 kali 3, artinya ada 2 baris dan 3 kolom. Nah, dia akan membentuk seperti ini. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, maka hasil solusi jika M lebih kecil dari N adalah non-trivial. Nah, kalau berhubungan dengan kata solusinya non-trivial, berarti ada variabel yang menjadi variabel acuan. Nah, di sini ada 3 variabel, maka yang menjadi variabel acuannya adalah variabel 1 atau variabel 2 atau variabel 3. Kalau seandainya misalnya acuannya adalah variabel 1, maka variabel kedua dan ketiga menjadi 1. Jadi kalau saya buatkan, berarti ini acuannya ya, acuannya X1, maka B menjadi 1, E menjadi 0, C menjadi 0, dan F menjadi 1. Dimana terlihat bahwa ini
variabel acuan di X1, X2 dan X3 menjadi 1. Jadi 1 ya. Nah, kalau dia acuannya di X2 artinya apa? Artinya X1 dan X3 menjadi 1. Oke, saya akan membuat solusinya seperti ini. A-nya menjadi 1, B-nya tetap ya menjadi B, C-nya menjadi 0, D-nya menjadi 0, E-nya menjadi tetap E, dan F-nya menjadi 1. Oke, di sini terlihat bahwa variabel X1 dan X3 akan menjadi 1. Nah, ini variabel acuannya, yaitu X2. Yang ketiga, kalau dia acuannya X3. Kalau acuannya X3 artinya apa? X1 dan X2 akan menjadi 1. Nah, saya akan buat matriksnya seperti ini. Ini A-nya menjadi 1, B-nya jadi 0, C-nya tetap, D-nya menjadi 0, E-nya menjadi 1, F-nya tetap. Terlihat ya. Di sini X1 jadi 1, X2 jadi 1, X3 sebagai acuan. Di sini X1 acuan, X2 jadi 1, X3 menjadi 1. Di sini acuannya X2, maka X1 menjadi 1, X3 menjadi 1, X2 di sini jadi acuan. Nah, dari yang 3 bentuk hasil solusinya, kita bisa pilih salah satu, apakah acuannya X1 atau acuannya X2 atau acuannya X3. Manapun yang kita pilih, hasilnya akan sama. Nanti mungkin akan bentuk pecahan seperti yang bentuk yang pertama ya, yang kita coba tadi. Nah, itu kita harus bulatkan supaya apa? Supaya titik acuannya itu bisa sama hasilnya dari ketiga titik acuan ini. Mau di acuan 1, X1 atau di variabel acuannya X2 atau variabel acuannya X3. Oke, contoh. Nah, ini terlihat ya bahwasanya M-nya 2 dan N-nya 3, yaitu X1, X2, X3. Oke, kita bentuk matriksnya dulu. 4, min 3, 4, min 3, 2, min 1. Nah, di sini saya mau buat titik acuannya itu X1. Jadi kalau titik acuannya X1, maka X2 dan X3 akan kita buat menjadi 1. Berarti sini 1, sini 1, ini 0, ini 0. Untuk membuat ini 0, ini 0, kita pilih mana dulu? Mau yang atas dulu atau yang bawah dulu? Mau baris pertama dulu atau baris yang kedua yang kita nolkan dulu? Oke, saya coba nolkan yang atas. Yang ini ya. Ini saya buat 0, maka kita kalikan dengan yang B2. Berarti B1 sama dengan B1 ditambah 4B B2 ya, supaya dia 0. Maka B2-nya tetap. Sekarang B1. B1-nya 4. 4 ditambah 4 kali min 3, min 12. 4 kurang 12 berarti min 8. Oke, sekarang yang ini min 3 tambah 8, 2 kali 4 kan 8, min 3 tambah 8, 5. Oke, sekarang yang ini 4 dah kita mau buat jadi 0. 4 tambah min 4, 0. Oke ya. Nah, sekarang saya mau membuat ini yang jadi 0. Supaya ini 0 berarti kita kalikan ke atasnya jadi berapa? Jadi dikali 5. Lihat nih ya, ini 0. Kalau ini kita pasangkan sesuatu yang ada nilainya, jangan dipasangkan ke 0 juga. Tapi kalau kita mau buat ini 0, kita pasangkan dia dengan sesuatu yang ada. Jangan pasangkan dengan 0 karena dia balik lagi. Oke ya. Kalau misalnya ini udah 0, kita mau buat yang di atasnya jadi 0, kita nggak bisa pakai yang bawah ini. Kenapa? Dia akan balik. Oke, sekarang kita buat yang ininya 0. Berarti kalikan dengan 5. Yang bawah kali 5, yang atas kali 2. Maka B2 5B2 kurang 2B1. Oke, hasilnya B1 tetap min 850. 5 kali min 3 min 15. Min 15 kurang min
16. Berarti min 15 tambah 16 1. Ini 0. Min 1. Jadi min 5. Min 5 kurang 0. Min 5. Oke nih, udah terbentuk. Di sini 0, di sini 0. Tinggal kita mengubah ini 1. Maka kalau untuk mengubah 1 mudah aja. B1 berarti kali 1/5 B1. B2 akan kita kali dengan min 1/5 B2. Hasilnya akan menjadi min 8/5. Ini jadi 1, ini 0. Ini jadi 1. Min 1/5 ya. Ini 0, ini 1. Oke ya. Udah. Di sini udah terbentuk X2 dan X3 menjadi 1. Nah, ini sebagai variabel acuan X1-nya. Oke, kita buat matriksnya kembali. Berarti min 8/5 X1 ditambah X2 sama dengan 0. Yang kedua, min 1/5 X1 ditambah X3 sama dengan 0. Nah, ini kita ubah X2-nya sama dengan 8/5 X1. Yang ini X3-nya sama dengan 1/5 X1. Nah, kita misalkan X1 itu sama dengan T, maka matriks yang akan terbentuk X1, X2, X3 akan menjadi X1-nya tadi 1 ya. Yang kedua 8/5, yang ketiga 1/5 kali T. Nah, ini kita kali dengan 5 supaya dia menjadi bilangan bulat. Berarti ini jadi 5, sini jadi 8 nih, jadi 1 T. Nah, kalau kita mencoba, ini kan saya titik acuannya X1 ya. Nah, kalian bisa coba titik acuannya itu X2 atau titik acuannya X3. Maka kalau dibulatkan hasilnya akan sama seperti ini. Oke ya. Sampai di sini mudah-mudahan bisa paham. Nah, ini sebagai bentuk latihan. Nah, kalian bisa coba kerjakan dan cari solusi dari sistem persamaan linear homogen dari soal-soal ini.